Di ruang rapat Istana Merdeka, suasana terasa tegang. Presiden Prabowo Subianto duduk di ujung meja panjang, dikelilingi oleh para menteri dan penasihat ekonomi. Wajah mereka penuh kecemasan saat Menteri Perdagangan, Yusuf Raharjo, membuka presentasi mengenai kondisi pangan nasional. Stok beras kita cukup untuk 1 tahun ke depan, tetapi jika ekspor terus berlanjut tanpa kendali, kita bisa mengalami krisis dalam waktu 6 bulan, ucapnya dengan nada serius. Semua mata tertuju pada layar proyektor yang menampilkan data kenaikan harga beras dunia, spekulasi pasar, dan ketidakstabilan iklim yang mengancam produksi dalam negeri. Dari sudut ruangan, Menteri Luar Negeri, Retno Wulandari, mengangkat tangan, ekspresinya penuh kekhawatiran. Menghentikan ekspor bukan sekadar keputusan ekonomi, tetapi juga masalah diplomatik. Malaysia, Singapura, dan beberapa negara di Timur Tengah sangat bergantung pada pasokan kita. Jika kita tiba-tiba menutup keran ekspor, hubungan kita dengan mereka bisa terganggu, ujarnya. Ia menatap Presiden dengan pandangan penuh makna, mencoba mengingatkan akan konsekuensi besar yang bisa timbul. Namun, Prabowo tetap tak bergeming. Matanya tajam menatap dokumen di hadapannya sebelum akhirnya berbicara dengan suara dalam yang memenuhi ruangan. Apa gunanya kita menjadi eksportir terbesar jika rakyat sendiri kelaparan? Kita tidak bisa lagi mengutamakan kepentingan luar negeri dibanding kesejahteraan bangsa sendiri. Suaranya bergetar, bukan karena ragu, tetapi karena penuh keyakinan. Beberapa menteri saling bertukar pandang, menyadari bahwa keputusan besar sedang diambil. Di luar istana, media sudah mulai mencium adanya kebijakan drastis yang akan diumumkan. Para analis ekonomi berspekulasi di layar televisi, sementara pedagang beras di pasar mulai khawatir dengan kemungkinan lonjakan harga. Di berbagai kota, antrean di toko bahan pokok semakin panjang, seolah rakyat sudah membaca tanda-tanda badai yang akan datang. Pasar saham merespons dengan gejolak, para investor panik, sementara kelompok pengusaha ekspor mulai melobi pemerintah untuk membatalkan kebijakan yang baru saja dirancang. Sementara itu, di ruang rahasia istana, Prabowo meminta laporan intelijen mengenai dampak global dari penghentian ekspor beras. Kepala BIN, Jenderal Haryo Baskoro, menyerahkan dokumen dengan ekspresi yang sulit dibaca. Malaysia dan Singapura akan jadi yang paling terpukul. Perdana Menteri Malaysia sudah mengirim sinyal ingin berbicara dengan kita secara pribadi, ucapnya lirih. Prabowo hanya mengangguk, tidak terkejut. Ia sudah memperkirakan ini. Keputusan besar selalu datang dengan konsekuensi besar. Saat matahari mulai tenggelam, rapat darurat berakhir dengan keputusan final. Indonesia resmi menghentikan ekspor beras mulai bulan depan. Kabar itu langsung tersebar ke seluruh penjuru negeri, mengguncang pasar dan memicu perdebatan panas di media sosial. Beberapa pihak mendukung, menganggap ini sebagai langkah berani untuk ketahanan pangan nasional. Namun, tak sedikit yang mengecam, menuding pemerintah gegabah dan tak mempertimbangkan efek domino yang bisa merugikan ekonomi. Di Malaysia, berita ini langsung memicu kepanikan. Di Kuala Lumpur, antrean panjang terjadi di toko-toko bahan pokok, sementara media Malaysia menyebut keputusan Indonesia sebagai bencana bagi rakyat. Para politisi oposisi menekan pemerintah, menuduh Perdana Menteri Dato' Sri Amirullah gagal mengamankan pasokan pangan. Di pasar-pasar utama, harga beras melonjak dalam hitungan jam, menciptakan keresahan di seluruh negeri. Di dalam istana, Prabowo berdiri di dekat jendela, memandang Jakarta yang mulai diselimuti kegelapan malam. Ia tahu badai belum berakhir. Ini baru permulaan. Tekanan dari luar negeri akan segera datang, tetapi ia sudah menyiapkan diri untuk menghadapi segalanya. Sebuah negara besar tidak boleh bergantung pada belas kasihan asing, dan malam ini, ia telah membuat keputusan yang akan mengubah masa depan Indonesia selamanya. Pagi itu, Kuala Lumpur dilanda kepanikan. Di berbagai pasar tradisional, antrean mengular panjang. Rakyat berbondong-bondong membeli beras dalam jumlah besar, seolah sedang menghadapi bencana nasional. Harga yang kemarin masih stabil kini melonjak drastis, dari Rp2,50 per kilogram menjadi Rp6 hanya dalam waktu semalam. Seorang ibu menangis histeris saat tak lagi menemukan satu butir pun di rak supermarket, sementara di beberapa wilayah, terjadi keributan antara pembeli yang berebut stok terakhir. Krisis pangan telah tiba, lebih cepat dari yang diduga. Di ruang darurat Istana Perdana Menteri Putrajaya, Dato' Sri Amirullah menatap layar besar yang menampilkan laporan situasi terbaru. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, garis-garis kekhawatiran semakin dalam di keningnya. Menteri Perdagangan, Tan Sri Faizal, berbicara dengan suara tegang, "Tuan, jika situasi ini terus berlanjut, kita bisa menghadapi kerusuhan dalam hitungan minggu."
Cadangan beras nasional hanya cukup untuk 2 bulan ke depan. Setelah itu, suaranya terhenti, tetapi semua orang di ruangan tahu akhir dari kalimat itu. Malaysia tidak punya pilihan. Mereka harus mendapatkan beras, bagaimanapun caranya. Amirullah menarik napas panjang. Bagaimana dengan pasokan dari Thailand dan Vietnam? Tanyanya. Menteri Pertanian, Dr. Wong, menggeleng dengan ekspresi getir. Thailand sudah menaikkan harga 2 kali lipat setelah keputusan Indonesia. Vietnam juga membatasi ekspor mereka karena kekeringan. Kita tidak bisa mengandalkan mereka, jelasnya. Amirullah mengepalkan tangan. Indonesia telah mengguncang pasar beras global, dan sekarang, Malaysia yang pertama merasakan dampaknya. Di luar gedung pemerintahan, demonstrasi mulai meletus di pusat kota Kuala Lumpur. Ribuan warga turun ke jalan, menuntut solusi segera. Kami lapar. Kami butuh nasi, teriak seorang pria di tengah kerumunan. Oposisi melihat ini sebagai peluang emas untuk menyerang pemerintahan Amirullah, menyebutnya lemah dan tidak mampu mengamankan kebutuhan dasar rakyat. Sejumlah media bahkan mulai membandingkan kepemimpinannya dengan krisis ekonomi 1997, sebuah penghinaan yang tak pernah ia bayangkan akan kembali terdengar. Di kediamannya malam itu, Amirullah termenung di depan layar televisi, menyaksikan berita tentang seorang ayah yang rela berjalan 20 km hanya untuk mendapatkan sekarung beras bagi keluarganya. Hatinya semakin berat. Malaysia bukan negara miskin, tetapi hari ini, mereka merasa seperti bangsa yang tersandera oleh kebijakan satu negara lain. Dengan gerakan cepat, ia meraih telepon dan menghubungi Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. Aku harus bertemu Prabowo. Segera, katanya singkat. Di Jakarta, Presiden Prabowo sudah menduga ini akan terjadi. Sore itu, ia menerima laporan intelijen bahwa Malaysia telah mengajukan permintaan diplomatik resmi untuk berbicara dengannya. Prabowo hanya tersenyum tipis. Ini lebih cepat dari perkiraannya. Ia tahu betul, Malaysia tidak akan bertahan lama tanpa pasokan beras dari Indonesia. Sambil menyandarkan punggung ke kursi, ia menatap peta Asia Tenggara di dinding kantornya. Sekarang mereka tahu bagaimana rasanya bergantung pada orang lain, gumamnya pelan. Sementara pesawat kepresidenan Malaysia bersiap lepas landas menuju Jakarta, suasana di Kuala Lumpur semakin memanas. Polisi mulai dikerahkan untuk mengamankan pusat perbelanjaan, sementara pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa stok beras masih cukup, sebuah kebohongan yang tak bisa menenangkan rakyat. Perdana Menteri Amirullah tahu, masa depan politiknya kini bergantung pada satu hal, negosiasi dengan Prabowo. Jika ia gagal, maka bukan hanya kursinya yang akan terancam, tetapi juga stabilitas negaranya. Di Istana Merdeka, Prabowo berjalan menuju ruang pertemuan, mengenakan jas hitam dengan langkah tegap. Ia sudah siap. Di hadapannya, Malaysia akan datang dengan permohonan dan tuntutan, tetapi ia bukan pria yang mudah ditekan. Negosiasi baru akan dimulai, dan Indonesia kini berada di kursi pengemudi. Langit Jakarta dipenuhi awan mendung ketika pesawat kepresidenan Malaysia mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Rombongan Perdana Menteri Dato' Sri Amirullah turun dengan langkah tergesa. Wajah mereka dipenuhi kegelisahan. Misi mereka jelas, mendapatkan kembali pasokan beras dari Indonesia, apapun harganya. Sejak pengumuman penghentian ekspor, Malaysia berada di ujung tanduk, dan pertemuan ini adalah harapan terakhir sebelum situasi di dalam negeri semakin tidak terkendali. Di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto telah bersiap. Ia duduk di kursinya dengan ekspresi tenang, didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Wulandari dan Menteri Perdagangan Yusuf Raharjo. Di hadapannya, meja panjang telah disusun rapi, memperlihatkan formalitas yang dingin dan tak berkompromi. Begitu Amirullah masuk, suasana seketika terasa lebih berat. Dua pemimpin itu saling bertukar pandang, bukan sebagai sahabat, tetapi sebagai negosiator yang tahu bahwa taruhannya sangat besar. Tanpa basa-basi, Amirullah membuka pembicaraan. Tuan Presiden, saya datang ke sini sebagai sahabat dan saudara. Malaysia dan Indonesia telah lama berbagi sejarah, budaya, dan ekonomi. Keputusan Anda untuk menghentikan ekspor beras telah membawa dampak besar bagi rakyat kami. Saya memohon, pertimbangkan kembali. Suaranya tenang, tetapi ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Ia tidak ingin terlihat lemah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak berada di posisi untuk menuntut. Prabowo menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap Amirullah dengan mata tajam. Saudara Amirullah, saya memahami situasi Anda, tetapi izinkan saya bertanya, mengapa selama ini Malaysia lebih memilih membeli daripada memproduksi? Mengapa ketika ada masalah,
Anda datang ke Jakarta dengan tangan kosong dan permohonan? Kami harus memastikan rakyat kami sendiri cukup makan sebelum kami membantu negara lain. Ucapannya tajam, nyaris seperti teguran. Beberapa pejabat Malaysia tampak gelisah, sementara Amirullah tetap berusaha mempertahankan ketenangannya. Ketegangan di ruangan semakin meningkat. Amirullah menarik napas dalam, lalu berbicara lebih tegas. Tuan Presiden, saya datang bukan hanya untuk meminta, tetapi juga menawarkan solusi. Malaysia siap membayar lebih tinggi dari harga pasar. Kami juga bersedia memperkuat kerja sama pertanian dengan Indonesia, berinvestasi dalam infrastruktur, dan berbagi teknologi pertanian modern. Ini bukan hanya untuk Malaysia, tetapi juga untuk memastikan ketahanan pangan bagi kedua negara. Nada bicaranya kini lebih strategis, bukan lagi sekadar permohonan, tetapi penawaran yang sulit ditolak. Prabowo mengetuk meja dengan jemarinya, berpikir dalam diam. Tawaran Malaysia masuk akal, tetapi ia tak ingin terlihat mudah dipengaruhi. Dengan suara dalam, ia akhirnya berkata, jika Malaysia ingin mendapatkan beras dari Indonesia, ada syaratnya. Semua orang menahan napas, menunggu kalimat berikutnya. Pertama, harga akan mengikuti kebijakan baru kami, lebih tinggi dari sebelumnya. Kedua, Malaysia harus berinvestasi dalam sektor pertanian kami, termasuk teknologi irigasi dan pupuk. Ketiga, Malaysia harus menghentikan segala bentuk kampanye negatif terhadap industri pertanian Indonesia di forum internasional. Ruangan terasa semakin panas. Amirullah terdiam sesaat, menyadari bahwa ini bukan negosiasi biasa. Indonesia berada di posisi kuat, dan Prabowo memanfaatkannya sepenuhnya. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia akhirnya mengangguk. Baik, Tuan Presiden. Saya akan menerima syarat Anda. Prabowo tersenyum tipis. Kesepakatan belum ditandatangani, tetapi ia tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran ini. Malaysia akan mendapatkan beras, tetapi bukan dengan harga murah, dan Indonesia akan keluar dari negosiasi ini sebagai kekuatan pangan yang tak bisa diremehkan. Pertemuan ini adalah awal dari perubahan besar, bukan hanya bagi dua negara, tetapi bagi keseimbangan politik dan ekonomi di Asia Tenggara. Di ruang pertemuan Istana Merdeka, suasana semakin menegang. Kesepakatan belum sepenuhnya disepakati, dan Perdana Menteri Amirullah tahu ia harus memainkan kartu terakhirnya. Ia melirik sekilas para penasihatnya, mencoba membaca ekspresi mereka, tetapi tidak ada satupun yang bisa memberinya jawaban pasti. Malaysia tidak bisa pulang dengan tangan kosong, tetapi juga tidak bisa menerima syarat Indonesia tanpa perlawanan. Amirullah menarik napas panjang sebelum berbicara. Tuan Presiden, saya setuju dengan harga lebih tinggi, dan Malaysia akan berinvestasi di sektor pertanian Indonesia. Tapi untuk poin ketiga, ia berhenti sejenak, menatap Prabowo dengan tajam. Kami tidak pernah menjalankan kampanye negatif terhadap pertanian Indonesia. Jika ada kesalahpahaman, kami siap berdiskusi, tetapi kami tidak bisa menerima tuduhan tanpa bukti. Prabowo menyilangkan tangannya di dada. Benarkah? Bukankah media dan diplomat Anda sering mengkritik kebijakan agrikultur kami? Atau mungkin saya harus membuka kembali pernyataan-pernyataan pejabat Anda di forum internasional? Prabowo mencondongkan tubuhnya ke depan, ekspresinya dingin. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik negosiasi. Jika Amirullah bersikeras membantah, maka kesepakatan bisa batal. Jika ia menyerah terlalu cepat, Malaysia akan terlihat lemah. Ketegangan melingkupi ruangan, seperti dua pendekar yang saling menunggu gerakan pertama lawan. Menteri Perdagangan Malaysia, Tan Sri Faizal, mencoba menyela, tetapi Amirullah mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tetap diam. Ia tahu bahwa pertarungan ini hanya bisa dimenangkan di tingkat pemimpin. Dengan suara yang lebih terkendali, ia akhirnya berkata, jika ada pihak di Malaysia yang melakukan tindakan itu, saya akan menyelidikinya. Tapi kita di sini untuk berbicara tentang beras, bukan politik. Prabowo tersenyum tipis. Amirullah baru saja membuat kesalahan kecil, tetapi cukup bagi Prabowo untuk menekan lebih jauh. Segala sesuatu adalah politik, saudara Amirullah. Termasuk beras. Ia memberi isyarat kepada Menteri Perdagangan Yusuf Raharjo, yang segera mengeluarkan berkas perjanjian yang telah disiapkan. Jika Anda serius ingin memastikan stabilitas pangan di Malaysia, saya ingin komitmen tertulis. Malaysia akan berinvestasi, menerima harga baru, dan menghentikan segala bentuk opini negatif terhadap pertanian kami. Di luar istana, media telah menunggu dengan penuh antisipasi.
Kabar bahwa negosiasi berlangsung alot mulai menyebar, memicu ketegangan di Kuala Lumpur. Demonstrasi mulai meningkat, sementara oposisi Malaysia menuduh pemerintah lemah dalam menghadapi Indonesia. Amirullah merasakan tekanan ini semakin berat, tetapi ia tidak bisa kembali ke negerinya dengan kegagalan. Ia meraih pulpen di hadapannya, menandatangani dokumen dengan gerakan tegas. Kesepakatan telah dibuat. Malaysia akan mendapatkan beras, tetapi dengan harga yang lebih tinggi dan syarat yang lebih ketat. Di sisi lain, Indonesia berhasil mengamankan keuntungan ekonomi dan pengaruh politik yang lebih besar di kawasan. Prabowo telah memenangkan negosiasi ini, dan ia tahu bahwa ini baru awal dari babak baru dalam hubungan kedua negara. Malam itu, di Kuala Lumpur, berita tentang kesepakatan dengan Indonesia tersebar dengan cepat. Pemerintah mengklaim bahwa mereka telah berhasil mengamankan pasokan beras, tetapi rakyat melihat hal lain, harga yang lebih mahal dan ketergantungan yang semakin besar pada Indonesia. Oposisi segera menyerang Perdana Menteri Amirullah, menuduhnya menyerah pada tekanan Prabowo dan gagal melindungi kepentingan Malaysia. Di berbagai sudut kota, kerusuhan kecil mulai pecah. Warga yang sudah frustrasi dengan lonjakan harga turun ke jalan, meneriakkan kemarahan mereka. Di salah satu distrik padat penduduk, sebuah supermarket diserbu oleh massa yang putus asa. Mereka merampas stok beras yang tersisa, sementara polisi berusaha mengendalikan situasi dengan gas air mata. Ketegangan di Malaysia mencapai titik berbahaya, dan Amirullah kini menghadapi ancaman yang lebih besar dari dalam negerinya sendiri. Sementara itu, di Jakarta, Prabowo memantau perkembangan dengan seksama. Dari ruang kantornya, ia melihat laporan intelijen yang menunjukkan meningkatnya instabilitas di Malaysia. Ia tahu ini akan terjadi. Amirullah telah menerima syaratnya, tetapi dengan konsekuensi politik yang berat. Kini, Malaysia tak punya pilihan selain menjaga hubungan baik dengan Indonesia, atau menghadapi krisis yang lebih dalam. Di ruang rahasia Kementerian Luar Negeri, sebuah rapat tertutup berlangsung. Retno Wulandari berbicara dengan suara serius, Malaysia sedang dalam situasi genting. Oposisi bisa saja mengambil alih pemerintahan jika krisis ini tak segera mereda. Seorang pejabat intelijen menambahkan, jika pemerintahan Amirullah jatuh, kita harus siap menghadapi kemungkinan kebijakan baru yang lebih agresif terhadap kita. Prabowo mendengarkan dalam diam, matanya tajam menatap dokumen di hadapannya. Di sisi lain, Amirullah mulai merasakan tekanan dari dalam kabinetnya sendiri. Beberapa menteri senior mulai meragukan keputusannya, sementara oposisi semakin gencar menggalang dukungan untuk mosi tidak percaya di parlemen. Ia sadar bahwa posisinya semakin goyah, dan satu kesalahan lagi bisa membuatnya kehilangan segalanya. Dalam pertemuan darurat dengan para penasihatnya, ia berbicara dengan suara berat, kita harus mengendalikan situasi sebelum semuanya lepas kendali. Di tengah kekacauan, seorang tokoh oposisi, Dato' Rasman, mulai muncul sebagai ancaman serius. Ia memanfaatkan kemarahan rakyat untuk menyerang pemerintahan Amirullah, menuduhnya gagal mempertahankan kedaulatan Malaysia. Dalam sebuah pidato yang disiarkan langsung, ia berkata, Malaysia bukan budak Indonesia. Kita tidak boleh tunduk pada Prabowo dan kebijakan sepihaknya. Kata-katanya membakar emosi publik, dan malam itu, ribuan demonstran mengepung gedung parlemen. Kembali ke Jakarta, Prabowo hanya tersenyum tipis saat mendengar laporan terbaru. Ia sudah memperkirakan bahwa Malaysia akan menghadapi gejolak politik setelah kesepakatan ini. Amirullah akan berusaha mempertahankan kekuasaannya, tapi jika ia gagal, kita harus siap menghadapi kemungkinan pemimpin baru yang lebih agresif, ujarnya kepada para penasihatnya. Ia tidak hanya memenangkan negosiasi, tetapi juga telah mengubah dinamika kekuatan di kawasan. Kini, Malaysia tidak hanya bergantung pada Indonesia dalam hal pangan, tetapi juga berada di bawah tekanan politik yang semakin besar. Di tengah ketidakstabilan yang melanda negara tetangga itu, Prabowo tahu bahwa satu langkah berikutnya dapat menentukan keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Di tengah gejolak politik Malaysia, Dato' Rasman semakin agresif menggalang dukungan. Malam itu, di sebuah gedung rahasia di luar Kuala Lumpur, ia bertemu dengan beberapa tokoh kuat yang tidak ingin Amirullah bertahan lebih lama. Di balik ruangan berkabut asap cerutu, rencana kudeta politik mulai dibahas. Pemerintah telah gagal. Jika kita tidak bertindak sekarang, Malaysia akan jatuh di bawah bayang-bayang Indonesia, kata Rasman dengan nada tegas. Di sudut ruangan, seorang pria misterius dari luar negeri hanya tersenyum dingin, memperhatikan permainan yang sedang berlangsung. Sementara itu, di Istana Perdana Menteri, Amirullah menerima laporan intelijen bahwa ada pergerakan mencurigakan di dalam militer. Beberapa jenderal mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kesepakatan dengan Indonesia.
Bahkan, ada desas-desus bahwa mereka diam-diam mendukung Rasman. Dengan rahang mengeras, ia menatap layar komputer yang menampilkan demonstrasi besar-besaran di Kuala Lumpur. Aku sedang dijebak, pikirnya. Di Jakarta, Prabowo juga tidak tinggal diam. Dari ruang kerjanya di Istana Merdeka, ia membaca laporan dari Badan Intelijen Negara, BIN, yang menyebutkan kemungkinan kudeta di Malaysia. Jika Amirullah jatuh, siapa yang akan menggantikannya? Tanya Prabowo kepada Menteri Luar Negeri Retno Wulandari. Retno menjawab hati-hati, Rasman bisa saja naik, tapi ia memiliki hubungan yang kuat dengan negara-negara barat. Jika itu terjadi, kepentingan kita bisa terganggu. Malam itu, di Kuala Lumpur, rencana kudeta akhirnya bergerak. Sejumlah pejabat tinggi militer mulai menarik dukungan mereka dari Amirullah, sementara pasukan keamanan yang seharusnya melindungi gedung pemerintahan mulai menghilang secara misterius. Di jalan-jalan, pendukung Rasman bergerak lebih liar, membakar kantor pemerintahan dan meneriakkan seruan revolusi. Amirullah sadar bahwa ia hanya punya dua pilihan, melawan atau melarikan diri. Dalam keputusan yang penuh risiko, Amirullah menghubungi Jakarta langsung. Suaranya bergetar saat berbicara dengan Prabowo. Tuan Presiden, saya membutuhkan bantuan. Saya telah dikhianati dari dalam. Jika saya jatuh, Malaysia bisa berubah menjadi musuh Anda. Prabowo terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas. Membantu Amirullah berarti memastikan Malaysia tetap berada di bawah pengaruh Indonesia. Setelah menutup telepon, Prabowo memanggil jajaran militernya untuk rapat darurat. Jika kita biarkan ini terjadi, Malaysia bisa jatuh ke tangan yang salah, ujarnya dingin. Beberapa perwira senior mengusulkan operasi rahasia untuk membantu Amirullah bertahan, sementara yang lain mengingatkan risiko keterlibatan langsung. Namun, Prabowo tidak ragu. Ia telah melihat peluang yang lebih besar di balik krisis ini. Di sisi lain, Dato' Rasman bersiap untuk langkah terakhirnya. Malam itu, ia mengumumkan kepada pendukungnya bahwa pemerintahan Amirullah telah berakhir. Mulai hari ini, Malaysia akan berdiri sendiri, tanpa bergantung pada Indonesia atau negara manapun, serunya dengan penuh keyakinan. Namun, ia tidak menyadari bahwa di Jakarta, Prabowo telah mengatur strategi yang akan mengguncang segalanya. Saat fajar mulai menyingsing, perintah telah diberikan. Sebuah operasi rahasia dari Jakarta mulai bergerak menuju Malaysia. Sementara di Kuala Lumpur, suara sirene meraung di seluruh kota, pertanda bahwa hari itu akan menjadi penentuan antara siapa yang akan menang, dan siapa yang akan lenyap dari sejarah. Fajar menyingsing di Kuala Lumpur, tetapi kota itu masih dalam keadaan darurat. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan militer dan polisi, sementara di beberapa titik, bentrokan antara pendukung Rasman dan aparat keamanan terus berkecamuk. Gedung-gedung pemerintahan telah dikepung, dan Perdana Menteri Amirullah kini bersembunyi di sebuah lokasi rahasia. Ia tahu bahwa jika ia tertangkap, karir politiknya berakhir, atau lebih buruk lagi, nyawanya dalam bahaya. Di Jakarta, Prabowo menerima laporan bahwa kudeta hampir mencapai puncaknya. Dengan wajah serius, ia berbicara kepada Panglima Militer dan Kepala Intelijen. Jika Rasman berkuasa, Malaysia akan berubah menjadi ancaman bagi kita, katanya. Indonesia tidak bisa membiarkan negara tetangganya jatuh ke tangan orang yang berpotensi menjadi musuh. Maka, ia mengambil keputusan besar, operasi rahasia akan dilakukan untuk menyelamatkan Amirullah dan menggagalkan kudeta. Di sebuah pangkalan udara di Sumatera, tim khusus telah disiapkan. Mereka terdiri dari pasukan elit Kopassus yang sudah terbiasa dengan operasi berisiko tinggi. Dengan persenjataan lengkap, mereka menaiki helikopter tempur dan pesawat angkut militer yang siap berangkat ke Malaysia. Misi mereka jelas, mengevakuasi Amirullah dan mengamankan situasi sebelum Malaysia jatuh ke dalam kekacauan yang lebih dalam. Sementara itu, di Kuala Lumpur, Rasman sudah hampir mencapai kemenangan penuh. Ia mengumumkan bahwa Amirullah telah melarikan diri dan bahwa dirinya adalah pemimpin baru Malaysia. Ribuan pendukungnya bersorak di jalan-jalan, sementara para jenderal yang membelot mulai mempersiapkan deklarasi resmi pergantian kekuasaan. Namun, di balik layar, Rasman mendapat informasi mengejutkan. Sebuah operasi asing telah memasuki Malaysia. Di langit Malaysia, pesawat-pesawat tak dikenal mulai terdeteksi oleh radar militer. Rasman segera menghubungi komandan militernya, suaranya dipenuhi kemarahan. Siapa mereka? Komandan itu menjawab dengan gugup, Tuan, itu pesawat dari Indonesia. Mereka bergerak cepat, dan kita tidak siap untuk menghadang mereka. Rasman menggertakkan giginya. Ia tidak menyangka Prabowo akan bertindak secepat ini.
Di tengah malam yang masih gelap, tim Kopassus mendarat di lokasi persembunyian Amirullah. Dengan kecepatan dan presisi tinggi, mereka mengevakuasi Perdana Menteri yang ketakutan itu ke pesawat militer yang menunggu di luar kota. Suara tembakan terdengar dari kejauhan. Loyalis Rasman mencoba menghalangi, tetapi mereka kalah cepat dan kalah terlatih. Dalam hitungan menit, Amirullah sudah berada di udara, dalam perjalanan menuju Jakarta. Keesokan harinya, Prabowo mengadakan konferensi pers mendadak. Dengan suara tegas, ia berkata, Indonesia tidak akan tinggal diam saat stabilitas Asia Tenggara terancam. Kami akan mendukung pemerintah yang sah di Malaysia dan tidak akan membiarkan kudeta ilegal mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Dunia pun gempar. Prabowo baru saja mengumumkan bahwa Indonesia telah campur tangan langsung dalam urusan dalam negeri Malaysia. Di Kuala Lumpur, Rasman menyadari bahwa ia telah kalah sebelum benar-benar berkuasa. Dengan Amirullah selamat dan dunia internasional mulai menekan, ia tahu bahwa harapannya untuk memimpin Malaysia telah hancur. Sementara itu, Prabowo telah memastikan bahwa Indonesia bukan hanya sekadar pemasok beras, tetapi juga kekuatan dominan yang tidak bisa diremehkan di Asia Tenggara. Begitulah kisah bagaimana keputusan berani Presiden Prabowo mengubah peta politik Asia Tenggara. Dari awal yang penuh ketegangan, hingga akhirnya Indonesia membuktikan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan Prabowo sudah tepat? Atau justru Malaysia harus melawan balik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Hidupkan lonceng notifikasi, karena di episode berikutnya, kita akan kupas lebih dalam dampak dari kejadian ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.